warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Ikatan Notaris Indonesia wilayah Jawa Timur, yang kami hormati pula segenap jajaran pengurus PPAT, pejabat pembuat akte tanah wilayah Jawa Timur, dan tentunya kepada segenap anggota jamaah majelis taklim yang ada di Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur, wilayah Jawa Timur, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi menjelang siang ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita oleh Allah kemudahan, kesempatan untuk melangkahkan kaki silaturahim keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia wilayah Jawa Timur, sekaligus thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki Bapak Ibu, niat Bapak Ibu untuk silaturahim sekaligus thalabul ilmi, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, riwayat Muslim. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan di pagi hari ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu di dalam hati bertanya, mengapa harus menuntut ilmu yang Nabi sebutkan sebagai jalan menuju surga? Mengapa Nabi kok mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman? Kenapa kok bukan fihi solatan? Kenapa bukan solat? Bukankah solat itu juga jalan menuju surga? Kenapa Nabi kok tidak mengatakan fihi sodakotan, fihi zakatan? Bukankah sodako, zakat itu juga jalan menuju surga? Kenapa Nabi kok tidak mengatakan fihi birran walidai,
yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Toh juga bakti dengan orang tua itu jalan ke surga. Kenapa Nabi menyampaikannya fihi ilman, ilmu, jalan menuju surga. Kata para alim ulama, Bapak Ibu sekalian, jalan pintas yang mendekatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla, jalan pintas mendekatkan seorang hamba dengan surganya Allah, mau tidak mau adalah menuntut ilmu. Sebab seluruh amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka semuanya sia-sia. Orang sholat harus tahu ilmunya, orang menunaikan zakat harus tahu ilmunya, bahkan menikah saja itu juga harus tahu ilmunya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk mempelajari ilmu agama Allah. Saya yakin di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian sebagai seorang notaris, ya, wakil daripada ulil amri pemerintah, tentunya kesibukan panjenengan luar biasa. Apalagi di hari-hari seperti ini adalah hari keluarga. Tetapi Bapak Ibu masih sempat duduk sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Ini kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan kita dijadikan hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini topik yang akan kita angkat ke permukaan kami beri judul hakikat pertemuan dan perpisahan manusia di akhirat, di dunia dan di akhirat. Saya langsung saja sebelum kami menyampaikan materi ini panjang lebar, dari hati yang paling dalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur atas keterlambatan saya. Wabil khusus dalam hal ini kami tujukan kepada Ibu Heni Hansari dan Ibu Isi Karimah. Atas keterlambatan saya kami mohon maaf, karena qadarullah kami tadi juga sempat ngaji di Darmo Satelit. Selesai pukul 8 pulang ke rumah, tetangga meminta saya untuk memimpin imam sholat jenazah karena ada yang wafat. Nah, menunggu prosesinya ya cukup lama. Qadarullah, mudah-mudahan menunggunya panjenengan tercatat amal soleh di sisi Allah. Mudah-mudahan menunggunya tidak dipakai untuk menggunjing saya, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, langsung saja masuk materi inti. Ada 4 Bapak Ibu hakikat kehidupan atau hakikat pertemuan dan perpisahan manusia di dunia dan di akhirat. Ada 4 Bapak Ibu. Apa itu? Kita langsung masuk saja. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada manusia itu di dunia mereka bertemu, di akhirat Allah tidak pertemukan mereka. Ada. Di dunia mereka bercengkrama, di dunia mereka berkumpul bersama, di dunia mereka selalu memadu kasih dengan keluarganya. Tapi maaf, di akhirat Allah tidak pertemukan mereka. Saya yakin Bapak Ibu dalam hati mulai bertanya, siapa itu Ustadz? Kelompok yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita nggak masuk kelompok yang pertama ini. Di dunia dipertemukan oleh Allah, di akhirat mereka tidak ketemu. Siapa? Maaf, orang-orang kafir Bapak Ibu. Mana dalilnya Ustadz? Mana dasar dalil yang menunjukkan orang-orang non-muslim itu, mereka yang berlainan akidah, di dunia mereka saling berkumpul bersama, tapi di akhirat centang perenang mereka tidak dipertemukan. Bahkan mereka saling menghujat. Sebelum ayatnya kita dengarkan, Bapak Ibu akan merinding. Mereka meminta kepada Allah, ya Allah,
masukkan anakku ke neraka, masukkan istriku, suamiku ke neraka, masukkan orang tuaku ke neraka, masukkan keluargaku semuanya ke neraka, asalkan aku bisa keluar dari neraka ini. Jadi keluarga yang selama ini mereka cintai di dunia dijadikan tebusan oleh mereka, orang non-muslim. Memang ada Ustadz ayatnya. Ayo kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman di surat nomor 70 Bapak Ibu. Surat Al-Ma'arij. Surat yang ke-70 itu surat Al-Ma'arij. Ayatnya ayat yang ke-11 sampai 15. Ayat 11 sampai 15. Allah Ta'ala berfirman. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه 13 وفصيلته التي تؤويه 14 ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه terakhir. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Ayat 11 sampai 15. Silakan. Sedang mereka saling memandang. Baik, yang dimaksud sedang mereka saling memandang adalah ketika mereka sudah diperlihatkan oleh Allah neraka. Mereka sudah melihat azab. Apa kata mereka? Silakan. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari asap hari itu dengan anak-anaknya. Nah, mereka ingin anak-anaknya dimasukkan ke neraka, dijadikan tebusan. Yang penting dia keluar dari neraka. Wih, padahal ketika di dunia acara mereka macam-macam. Thanksgiving, Valentine Days, hari kasih sayang, saling mengirimkan coklat, saling memberikan bunga, memadu kasih. Tapi di akhirat, masukkan anakku ke neraka. Ya Allah, yang penting aku bisa keluar dari neraka. Itu yang pertama. Terus, cukup anaknya belum. Apa kata mereka? Silakan. Dan istrinya dan saudaranya. Bayangkan istri pasangan hidupnya masukkan ke neraka, sama saudara-saudara keluarganya, familinya masukkan ke neraka semua. Ya Allah. Terus, cukup belum? Lanjut. Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Kata para alim ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, orang tuanya yang dimaksud. Masukkan papa mamaku ke neraka, yang penting aku bisa selamat dari neraka. Terakhir, lanjut. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Terakhir, penutup. Sekali-kali tidak dapat. Iya, lanjut. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Baik, ini menunjukkan kepada kita ada hakikat yang pertama, pertemuan di dunia dan di akhirat, yaitu di dunia bertemu, di akhirat nggak ketemu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, lah ini menarik yang nomor 2 ini. Yang kedua ini adalah di dunia tidak bertemu, nggak ketemu. Tapi di akhirat dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Di surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu sekalian masuk nomor 2 ini. Di dunia nggak ketemu, tetapi di akhirat dipertemukan. Memangnya siapa ini Ustadz yang nomor 2 ini? Yang nomor 2 ini adalah kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini Bapak Ibu tidak bisa melihat raut wajah beliau, karena hidup kita di dunia ini tentunya beliau sudah wafat. Tentunya beliau 14 abad yang silam, kita berada di tahun 1443 Hijriah. Artinya di dunia tidak bertemu, tapi nanti di hari kiamat Allah pertemukan. Mana dalilnya? Coba dibuka dalil dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, hadis nomor 176 maksud saya.
Sahih Targhib wa Tarhib nomor 176. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, sudah ketemu? 176. Jilid 1 itu ya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah kubur, Nabi ketika ziarah kubur, Nabi mengucapkan doa-doa ziarah. Ayo dibaca, silakan dari awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dengan wajah, Terus, kedua tangan, dan kaki bersinar putih karena bekas wudu. itu 176. Lanjut, teruskan. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan sinar putih wajahnya, Ya, maka hendaknya dia melakukannya. teruskan. Bawahnya. Bawahnya. Aku pernah berada di belakang Abu Hurairah, Terus. sementara dia berwudu untuk sholat. Terus. Dia mengulurkan tangannya hingga mencapai ketiaknya. Terus. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Hurairah, Coba dibaca yang Sahih Muslim aja, terlalu panjang itu jalan ceritanya. Coba yang Sahih Muslim. Bawa Sahih Muslim kan? Nomornya 195. Coba kita dengarkan Sahih Muslim nomor 195. Langsung aja poin ceritanya, Nabi ziarah kubur ke kubur Baki. Ya, silakan. Ya, 195. dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ya. pada suatu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke suatu perkuburan. Nah, ziarah terus. Lalu beliau mengucapkan salam. Nah, Nabi mengucapkan doa ziarah. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Doanya ziarah, yang artinya semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari kalangan orang-orang beriman dan kalangan orang-orang Islam. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Lanjut poinnya. Setelah itu beliau bersabda, Apa kata Nabi setelah baca doa itu? aku ingin benar kalaulah kita dapat melihat saudara-saudara kita. Jawab para sahabat, Kata Nabi kepada para sahabat, aku kepingin bertemu dengan saudara-saudara kita. Apa kata para sahabat yang waktu itu ikut bersama Nabi? Silakan. bukankah kami ini saudara-saudara Anda ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kami ini kan juga saudara-saudara Anda. Kata Nabi, kalian sahabatku, tetapi saudara-saudara yang aku maksud adalah mereka yang akan hidup di akhir zaman, yang sekarang mereka belum muncul, tapi nanti akan muncul di akhir zaman. Berarti yang Nabi sebutkan ini adalah Jamaah Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Ibu. Yang Nabi maksud itu kita, karena kita itu hidup di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Sekarang belum muncul, tapi nanti dia. Makanya sahabat tanya, bagaimana Anda bisa mengenali mereka? Lanjut Pak Didi. Jawab Nabi SAW, Ya. Anda semua adalah para sahabatku. Terus. Saudara-saudara kita yang kumaksud ialah Ya. orang-orang yang belum datang, Terus. tetapi akan datang kelak di hari kiamat. Terus. Tanya mereka, bagaimana Anda dapat mengenal umat Anda yang belum datang tetapi akan datang di hari kemudian ya Rasulullah? Anda kan gak ketemu sama mereka, bagaimana Anda bisa kenal dengan mereka? Nabi memberikan perumpamaan yang bagus. Apa kata Nabi? Lanjut Pak Didi. Jawab Rasulullah SAW, Silakan. bagaimana pendapat Anda jika seseorang mempunyai kuda putih kening, putih kaki dan putih tangannya, Terus. kemudian kuda itu berada di tengah-tengah kuda banyak tetapi hitam semuanya? Bagaimana menurut kalian kalau ada seseorang memiliki seekor kuda yang keningnya itu putih, kaki-kakinya berwarna putih, bagian belakang kuda itu berwarna putih, yang kuda itu dikerumunin sekian banyak kuda yang semuanya berwarna hitam. Kira-kira si pemilik kuda yang kening dan kakinya putih itu bisa mengenali kudanya atau tidak? Maka kata para sahabat, ya tentu wahai Rasulullah, karena yang berbeda cuman itu sendiri. Lanjut. Dapatkah orang mengenali kudanya? Terus. Jawab mereka, tentu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tentu dapat. Ya. Sabda Nabi SAW. Nah,
Mereka itu akan datang nanti dalam keadaan putih bercahaya-cahaya mukanya, Terus, tangan dan kakinya, terus. karena dari bekas wudhu. Stop. Mereka itu akan datang di hari kiamat. Aku bisa mengenali mereka karena wajah mereka putih bercahaya, tangan mereka juga putih bercahaya, kaki mereka putih bercahaya karena bekas air wudhu. Makanya Bapak Ibu rajin wudhu, Bapak Ibu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Kenapa? Karena itu yang kita itu akan dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini kelompok nomor 2. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz, memangnya kita itu disyariatkan berwudhu itu kapan saja sih Ustadz? Oh banyak. Kalau tidak salah ada 12 keadaan kita itu disuruh berwudhu. Di antaranya ya, mau sholat itu wudhu di antaranya. Terus kemudian setelah makan daging onta itu wudhu. Orang kalau habis makan daging kambing maka dia tidak perlu wudhu. Tapi kalau habis makan daging onta atau susu onta, maka minum susu onta maka wudhu. Kenapa? Karena kandang onta itu sarangnya jin, kata Rasulullah. Dikhawatirkan setelah memakan dagingnya, kalau kita tidak berwudu, kita akan terkena pengaruhnya. Nah, itu makan daging onta, ya. Terus kemudian yang ketiga, yaitu kita ini disuruh wudhu setelah, yaitu mengantarkan jenazah ke pekuburan. Itu wudhu. Tuh. Terus kemudian diantaranya setelah tidur, bangun tidur, itu wudhu. Mau tidur wudhu, bangun tidur wudhu. Banyak, kalau nggak salah ada 12. Dan ini butuh pembicaraan tersendiri tentunya. Insya Allah lain kesempatan. Jadi intinya bahwasanya di dunia nggak ketemu Rasul, di akhirat Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita bersama sang utusan di surga Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini nomor 2. Yang nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Lah ini na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk nomor 3. Yang nomor 3 Bapak Ibu, di dunia bertemu. Mereka berteman akrab, bertemu. Tetapi ternyata di akhirat mereka saling menghujat. Saya masuk neraka gara-gara dia ya Allah. Menghujat. Saya ini diazab gara-gara dia. Padahal di dunia teman akrab kemana-mana bersama-sama. Ternyata di akhirat mereka saling bertengkar. Na'udzubillah. Apa ada dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Buka surat nomor 43 Az-Zukhruf. Ayatnya 67. Surat 43 itu Az-Zukhruf. Ayatnya ayat 67. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan surat 43 ayat 67. Ya, silakan. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dulunya akrab di dunia. Apa kata bahasa pojok kampungnya? Koncoplek. Masya Allah. Ya, koncoplek ini ya. Ternyata Bapak Ibu di hari kiamat mereka bermusuhan. Kecuali siapa yang gak bermusuhan? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya berdasarkan ayat ini, kata para alim ulama, harus selektif mencari teman. Harus selektif. Tidak sembarangan, harus selektif. Ya, harus selektif mencari teman. Carilah teman yang soleh. Jangan mencari teman yang tidak soleh. Kenapa? Karena agama seseorang mengikuti agama temannya. Mari kita dengarkan. Coba buka Abu Dawud. Saya nggak bawa Abu Dawud, yang sudah di-download aja. Ana minta antum yang sudah di-download aja. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, nomornya 4833. 4833. Itu jilid 3 sebenarnya kitabnya. 4833. Nabi bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalil." Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda. Apa isi sabdanya?
agama seseorang itu cenderung mengikuti agama temannya. Agama seseorang cenderung mengikuti agama temannya. Maka Oleh karena itu, setiap orang dari kalian hendaknya melihat atau memperhatikan siapa yang ia temani. baik, jadi siapa yang dia jadikan teman? Karena teman itu bawa pengaruh. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan berteman dengan orang soleh seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan orang yang tidak soleh seperti berteman dengan tukang pandai besi. Orang kalau berteman dengan penjual minyak wangi, itu opsinya 3, kemungkinannya 3. Yang pertama, dia beli parfum itu, dia kenakan di pakaian badannya, wangi. Opsi kedua, dia nggak beli, tapi dikasih testernya sama si penjual. Ini bang, produk baru bang, ini wangi tubuh kita. Atau opsi ketiga, kita nggak beli, kita nggak dikasih testernya, duduk saja di toko si penjual minyak wangi, kena bau harumnya. Itu kalau berteman dengan orang soleh. Termasuk berteman di media sosial. Lu hati-hati yang suka ikut grup. Ya, grup reuni SD. Ya, grup reuni SMP. Hati-hati dengan siapa kita berteman. Nanti tak tunjukkan ayat-ayat, yaitu yang bikin kita merinding. Mereka saling menyalahkan ketika ada di neraka. Ini kita lanjutkan lagi. Adapun kalau berteman dengan tukang pandai besi, opsinya cuma 2. Opsi pertama, bisa jadi kita terkena, yaitu bakaran api si penyulut besi itu, tukang pandai besi. Atau opsi kedua, minimal baju kita bau tidak sedap karena bakaran si tukang pandai besi tersebut. Makanya penting berteman dengan orang soleh. Pak, Bu, maaf, gak usah muluk-muluk, Jadikan 2 contoh ini dalam hidup kita. 2 orang ini, 2 figur. Figur yang pertama pamannya Nabi, Abu Thalib. Minta tolong Sahih Muslim nomor 22 dibuka. Sahih Muslim nomor 22 dibuka. Dari Sa'id bin Musayyab. Paman Nabi namanya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib nazak sakaratul maut, satu-satunya paman Bapak Ibu, satu-satunya paman yang membela Rasulullah dalam dakwanya, Abu Thalib. Tapi sayang, beribu sayang, matinya tidak memeluk agama Islam. Tapi dia yang paling getol bela Nabi. Cuman sayang tidak baca tauhid. Jadi dia tetap terakhir agamanya paganisme. Jadi ketika Said Musayyib, ya, betul ya. Nah, ketika Abu Thalib itu nazak, Rasul datang ke rumah pamannya. Ternyata di dalam rumah Abu Thalib sudah ada 2 orang gembong kafir Quraisy. Yang pertama adalah yaitu Abu Jahal. Yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Ayo baca Pak Didi dari Sa'id bin Musayyab, silakan. Dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an, dari bapaknya, ia berkata, silakan. Ketika Abu Thalib hampir meninggal, nazak, terus Rasulullah SAW datang mengunjunginya. Lanjut. Didapati beliau di sana telah berada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Lanjut. Sabda Rasulullah SAW. Stop. Nabi membisikkan ke telinganya Abu Thalib, ya ammu, wahai paman. Ammi nih. Orang Arab kalau nyebut paman ammi, ammu. Wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Apa itu ucapannya Nabi? Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat, yaitu sebuah kalimat yang aku akan menjadikan saksi bagi paman nanti di hadapan Allah. Satu kalimat yang kalau paman ucapkan, aku yang akan bela paman nanti di hari kiamat. Ucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Ternyata Abu Jahal tidak mau ketinggalan. Dia membisikkan ke telinga Abu Thalib, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, millata Abdul Muttalib. Silakan. Karena itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, apa katanya? Hai Abu Thalib, Hai Abu Thalib, bencikah anda kepada agama Abdul Muttalib? Apakah kamu gak suka benci sama agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi, bapaknya Abu Thalib. Loh, memang apa ajarannya? Paganisme, menyembah berhala. Apa kamu gak suka sama ajarannya Abdul Muttalib? Sampai akhirnya Nabi gak bosan-bosan, terus diserukan la ilaha illallah. Lanjut, teruskan. Rasulullah terus saja mengajarkan dan mengulang-ulang ucapannya itu. Akhirnya
Tetapi akhirnya Nah, Abu ini Thalib kan- mengatakan kepada mereka Apa kata mereka? Silakan. bahwa dia tetap memeluk agama Abdul Muthalib. Stop sampai di situ. Dia nggak mau masuk Islam. Dia mengikuti agama ayahnya Abdul Muthalib, kakek Nabi. Allahu Akbar. Jadikan contoh ya, salah berteman itu ya kayak begini nih. Salah berteman. Yang dia jadikan teman Abu Jahal. Contoh yang kedua, di negeri kita Bapak Ibu. Mohon maaf. Di negeri kita, jadikan orang satu ini sebagai pelajaran. Salah berteman, salah mencari teman, tidak selektif. Siapa? Bapak Ibu setiap tahun pasti disuguhkan satu film setiap bulan September, yaitu G30 SPKI. Dan tokohnya yang sering kita dengar sampai sekarang adalah Aidit. Bapak Ibu tahu siapa Aidit? Aidit itu Bapak Ibu, mohon maaf, itu dari bapaknya sampai kakeknya pendiri sekolah Muhammadiyah di Belitung. Bapaknya Kiai Aidit itu, kakeknya Kiai. Nasabnya bagus Aidit itu. Semuanya Kiai ke atas Aidit itu. Namanya itu Aidit Bapak Ibu. Namanya bukan Aidit, Ahmad Aidit. Ahmad Aidit. Bahkan Bapak Ibu, Aidit itu lulusan pondok pesantren. Hafal Al-Quran Aidit itu. Tahun 50 ketika dia setelah dari Soviet ya, lalu kemudian mendirikan Partai Komunis ya di Jakarta. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang yang punya pemahaman Marxisme. Gara-gara salah mencari teman, Al-Quran dibakar, umat Islam disembelih. Kenapa? Karena yaitu salah mencari teman. Sampai-sampai namanya Ahmad dicoret, diganti DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Ketika dia ditangkap di belakang stasiun balapan Solo, pada saat yaitu mau dieksekusi di Boyolali, maka dia dikasih kesempatan untuk kembali kepada agama yang benar. Dia tetap dengan yel-yelnya bersikeras yaitu komunis, disikat, selesai. Salah mencari teman. Hati-hati. Teman itu bawa pengaruh, apalagi teman media sosial. Hati-hati. Ya, baik. Termasuk teman duduk seperti ini, itu harus selektif. Ya. Sebab ada yang duduk itu, ya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Ada yang duduk serius nyatet kajian, nyatet. Satunya lagi teman sampingnya itu gini. Mbak iki lah Mbak iki. Wingi nduk sopi gua nih. Ini ada nggak yang kayak gini? Ya. Shopping ternyata itu temannya, sehingga temannya ya itu terbagi dua. Nah nggak konsen. Oh iya Mbak, iya. Sudah mau nyatet. Lah nek sing wingi iku iki Mbak. Itu sudah. Kalau duduk seperti ini, tolong teman yang mencatat ucapkan A'udzubillahi minasyaitonir. Tapi jangan keras-keras Bapak Ibu, dalam hati saja ya. Bapak Ibu sekalian, makanya selektif. Ayo tak tunjukkan ayat yang di situ disebutkan mereka nanti di akhirat di neraka mereka saling menghujat. Coba dibantu dibuka surat nomor 26. Surat 26 ya, ayat 97 sampai 102. Surat 26 pendek-pendek ini ayatnya. Surat nomor 26 itu surat Asy-Syu'ara. Ayatnya 97 sampai 102. Allah Ta'ala berfirman, 98 99 100 101 terakhir. Silakan. 98. Iya. Mulai 97. Silakan. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kita mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam. Yaitu berhala-berhala itu dengan Allah Azza wa Jalla. Terus. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Nah itu dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan teman-temannya yang menyesatkan dia. Lanjut.
maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, Baik, 101. dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Baik, kami tidak punya teman akrab di sini. Terakhir penutup. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan mesti di akhir. Sudah masuk neraka baru sadar. Kalau kami dikembalikan lagi ke dunia, niscaya kami akan menjadi orang-orang beriman. Kasep. Bapak Ibu. Iya. Baik, kita tambahkan lagi. Coba surat nomor 37. Surat nomor 37 ya, As-Saffat ya. Sofat. Ya, As-Saffat ayatnya 50 sampai 57. 50 sampai 57. Allah Ta'ala berfirman, فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 51. قال قائل منهم إني كان لي قرين 52. يقول أئنك لمن المصدقين 53. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون 54. قال هل أنتم مطلعون 55. فاطلع فرآه في سواء الجحيم 56. قال تالله إن كدت لتردين Terakhir. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين Silakan 50. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain Stop. sambil bercakap-cakap. Ini kejadiannya di surga. Mereka sudah masuk surga, mereka bercakap-cakap di dalam surga. Lanjut, teruskan. Berkatalah salah seorang di antara mereka, Apa kata orang si penduduk surga ini? Dia berkata kepada penduduk surga yang lain. Silakan. sesungguhnya aku dahulu, yaitu di dunia, mempunyai seorang teman. Aku dulu di dunia punya seorang teman. Kok di surga ini tidak kelihatan ya? Lanjut, teruskan. Yang berkata, Ya, ternyata temannya itu punya pemahaman ketika di dunia. Apa itu pemahaman temannya itu? apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Terus. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, Ya. apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Jadi rupanya temannya itu nggak percaya sama hari berbangkit. Dia berkata kepada temannya si penduduk surga ini, masa kamu percaya orang itu kalau sudah meninggal, maka tentunya ya tubuhnya kan dimakan oleh bakteri pengurai, sehingga kan sudah hancur jasadnya. Di kuburannya tidak dikenali, masa bisa dibangkitkan? Wong tubuh hancur kok. Jadi nggak percaya sama rukun iman nomor 5, hari kiamat. Terus lanjut. Berkata pula lah ia, Nah, ini temannya yang ada di surga ini berkata sama penduduk surga yang lain. Apa katanya? maukah kamu meninjau temanku itu? Maukah kamu menolong aku melihat temanku itu di mana? Yang punya pemahaman itu. Kok di surga ini aku nggak kelihatan? Ayo temani aku mencari dia. Ternyata Pak Didi, lanjut. Maka ia meninjaunya. Ternyata, Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. nah yang punya pemahaman sesat itu, yang nggak percaya hari berbangkit. Terus apa kata temannya si penduduk surga? Ia berkata pula, Iya. demi Allah, Ya, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. andai kata aku ngikuti pemahamanmu, tempatku bukan di sini tentunya. Ada di sana, yaitu di neraka itu. Untung kamu nggak tak jadikan teman akrab. Makanya harus selektif cari teman. Lanjut, teruskan. Jikalau tidaklah karena nikmat Robku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Nah, sekarang yang terakhir, penutup, yaitu hakikat pertemuan dan perpisahan manusia di dunia dan di akhirat. Lah, ini menarik. Mudah-mudahan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia, PPAT wilayah Jawa Timur, masuk kategori nomor 4 ini juga. Amin, amin. Ini yang kita harap-harapkan. Jadi kemungkinannya itu nomor 2 dan nomor 4 ini. Nomor 2 dan nomor 4. Apa nomor 4? Di dunia ketemu, di dunia mereka bersama-sama, di akhirat di surga dipertemukan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Bapak Ibu kalau tahu ayatnya, di dunia ketemu sama neneknya, kakeknya, cucunya, ya.
anak-anaknya, pasangan hidupnya. Ternyata di akhirat di surga Allah pertemukan dengan kakek, nenek, pasangan hidup, cucu, semuanya reuni bareng di surga. Masya Allah. Ini yang kita harapkan. Memang ada Ustadz dalilnya ini? Ada. Mana dalilnya? Ayo dibuka surat nomor 13 Ar-Ra'du, Ar-Ra'ad surat 13 ayatnya ayat 23. Surat 13 ayat 23. Satu ayat saja. Allah Ta'ala berfirman, merinding kita kalau baca ayat ini, kalau mendengar. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Silakan. Yaitu surga Aden, Ya. yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soli dari bapak-bapaknya. Duh, dari nenek moyangnya itu maksudnya. Dari nenek moyangnya di surga ketemu bareng. Terus Istri-istrinya. bukan istri-istrinya, pasangan-pasangannya. Oh, gitu, Ustaz. Iya, betul. Yang benar itu. Ya jelas. Nah, pasangan-pasangannya. Iya. Pasangan-pasangannya. Terus kemudian selain itu apa lagi? Dan anak cucunya. Anak cucunya, nenek, kakek, nenek, pasangan hidup, anak, cucu, ketemu. Terus lanjut. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, itu. Mungkin Bapak Ibu sekarang bertanya dalam hati, Ustadz, berarti itu yang namanya baiti jannati. Iya. Supaya kita masuk ke tempat itu, arah ke sana, itu apa ada tipsnya? Apa ada kiatnya? Ada. Apa kiatnya? Cuman 2 kiatnya. Supaya di dunia ketemu sama istri, sama suami, ya di dunia bertemu dengan anak-anak, dengan kakek, nenek, di akhirat di surga Allah pertemukan lagi. Masya Allah. Itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Cuman 2 syaratnya Bapak Ibu. Cuman 2 syaratnya. Apa itu? Yang pertama syaratnya adalah, ya, mohon maaf, syaratnya kok 2, 3, maaf 3. Syarat yang pertama adalah harus beriman kepada Allah. Harus beriman. Imannya tidak terkontaminasi dengan syirik. Murni iman kepada Allah. Sekalipun amalannya beda-beda. Contoh, seorang suami istri beriman kepada Allah, punya amalan rutin sholat tahajud, sedangkan anak-anaknya juga beriman, tapi tidak seperti papa mamanya. Mereka tidak rutin tahajud, tapi rutin Senin Kamis. Amalan mereka beda-beda, tapi statnya stat iman, sama-sama beriman, ketemu dalam satu surga. Ketemu, meskipun amalannya beda-beda. Cucunya ternyata tidak rajin Senin Kamis, cuman rajin setiap hari one day one juz baca Al-Quran. Ya, sedangkan papa mamanya nggak bisa baca Quran, tapi rajin tahajud. Semuanya masuk surga karena iman, karena imannya ya masuk surga. Dan sekalipun amalan mereka berbeda-beda, bertingkat-tingkat, Allah pertemukan. Di mana itu dalilnya? Dalil surat nomor 52, dibuka. Surat nomor 52 ayatnya 21. Surat 52 itu surat apa itu? At-Tur. Surat 52 itu At-Tur, ayatnya 21. Ayat 21. Silakan, ayo. Langsung aja, silakan. Dan orang-orang yang beriman. Ulang lagi. Dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, statnya harus iman dulu. Terus, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. loh, jelas sekali. Anak cucu mereka juga beriman, meskipun amalannya beda-beda. Lanjut. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka Di dalam surga. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. nah, setiap orang, Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. nah, tiap orang beda-beda amalannya, tapi dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Jadi yang pertama harus beriman. Imannya tidak tercampur dengan syirik. Nah, sekarang tidak. Terkadang imannya itu masih kecampuran syirik-syirik, sekalipun syirik kecil, nggak boleh. Ustadz bisa kasih contoh, Ustadz? Ustadz mengatakan demikian, itu apa ada contohnya? Syirik-syirik kecil ada. Syirik kecil itu cabangnya banyak Bapak Ibu. Di antara cabangnya khurafat. Apa itu khurafat?
keyakinan-keyakinan yang dihubung-hubungkan dengan agama. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan. Contoh Ustaz, kasih contoh. Kayak apa? Khurafat yang sering kita saksikan di masyarakat kita. Contoh, kupu-kupu masuk ke rumah katanya ada. Itu khurafat. Jawab itu. Iya, itu ya. Loh, kupu-kupu. Iya, kejatuhan cicak katanya. Loh, iya. Mata kiri cedutan terus katanya. Loh. Itu syirik loh itu, tapi khurafat cabang, syirik kecil memang. Syirik kecil, enggak syirik besar. Ya. Contoh lagi, tangan kiri gatalan terus. Bukan, memang gudikan. Kok bisa dapat uang itu loh, ya? Pakai baju kebalik katanya. Oh, Masya Allah. Gigi atas patah maka harus ditanam di bawah. Gigi bawah patah harus ditanam ditaruh di atas. Duh, supaya ndak hujan celana dalam ditaruh di. Coba tambah terus ya. Ya Allah, hati-hati itu. Belum lagi, mohon maaf, apalagi masalah kehamilan. Ya Allah, wanita hamil gak boleh lihat orang jelek, gak boleh. Kalau lihat orang jelek mesti pegang perutnya sambil ngucapin apa itu? Duh, kira-kira kalau dengar orangnya marah tidak? Ya marah lah. Wanita hamil gak boleh membunuh hewan karena dikhawatirkan pengaruh sama bayinya. Padahal hewan itu berbahaya untuk dirinya. Wanita hamil ketika melahirkan otomatis mengeluarkan yang namanya ari-ari, plasenta. Sebagian orang beranggapan ari-ari itu adalah saudara kembarnya si bayi. Padahal kalau menurut teori kedokteran itu kotoran sang jabang bayi. Pada saat bayi itu keluar, kotoran itu keluar. Sehingga tidak perlu dilakukan hal-hal yang berlebihan. Ini tidak dicuci, ditaruh di kendi. Saya masih ingat karena saya lahir nyamplungan soalnya, Ampel. Saya asli Ampel nyamplungan. Saya masih ingat waktu itu ditaruh di kendi. Terus ada yang dikasih garam, mau dikerengseng soalnya. Ya Allah. Ada yang dikasih pensil. Ada yang dibuang di lautan. Dulu saya kalau ngisi kajian di daerah Galis, Bliga, itu masih naik potret konek, belum ada Suramadu, ya. Itu saya sering melihat ada orang buang kresek di laut. Saya tanya, apa itu Pak? Ari-ari anak saya. Kenapa kok dibuang di laut? Supaya nanti kalau besar Pak Ustadz, cara berpikirnya seluas lautan. Ada yang ditanam di depan rumah, dikasih lampu, ditutup keranjang. Supaya apa? Kalau besar suka ingat sama rumahnya, ingat papa mamanya. Banyak. Jadi ini adalah pemahaman. Contoh lagi, wanita hamil, anaknya dibacakan surat Yusuf sama surat. Kenapa? Karena supaya kalau lahir laki ganteng seperti Nabi, kalau lahir perempuan cantik seperti, ya lihat bapak ibunya. Bapak ibu, ya jelas lah. Kalau bapaknya ganteng, ibunya cantik, maka anaknya kurang lebih sekitar itu. Tapi kalau bapaknya itu, ibunya itu, ya anaknya. Makanya kata Nabi, kalau menikah cari yang cantik, yang tampan untuk perbaikan. Bapak Ibu sekalian, jadi ya semua karena faktor genetik. Jadi mau dibacain surat Yusuf 100 kali, ya. Kenapa kok enggak surat Muhammad? Itu aja sekarang. Ada enggak surat Muhammad? Padahal Nabi Muhammad ini akhlaknya paling luhur di antara seluruh para nabi. Dan kenapa? Paling ganteng, Pak. Iya. Bahkan akhlaknya paling luhur. Ya, berbudi pekerti yang baik. Belum lagi ketampanannya. Masya Allah. Iya. Kenapa kok bukan surat Muhammad? Kenapa kok surat Yusuf? Nah, ternyata ya kalau mau diusut itu ada sejarahnya, ya. Oleh karena itu termasuk ada orang nggak mau beli rumah karena rumahnya nomor 13. Karena berkeyakinan angka 13 itu angka siap. Makanya di hotel nggak ada lantai 13, lantai 4, nggak ada. Perumahan itu nggak ada nomor 13, yang ada 12A. Itu.
Asal usulnya dari mana? Itu ada sejarahnya. Yang itu semua tidak ada kaitannya dengan Islam. Maka yang kayak begini harus dihindarkan ya. Mau keluar rumah kelihatan ular lewat, sudah gak jadi keluar, katanya khawatir ada musibah. Lah ini namanya tatoyur. Sirik-sirik seperti ini sirik kecil. Nah itu harus beriman. Yang nomor 2 syaratnya supaya kumpul bareng di dunia sampai surga kumpul bareng, dipertemukan. Syarat yang kedua Bapak Ibu adalah yaitu harus punya ilmu, harus berilmu. Lah kalau tidak berilmu, suami harus punya ilmu, istri harus berilmu. Tanpa ilmu, naudzubillah, mari kita dengarkan, yaitu tuntutannya wanita nanti di hari kiamat. Nih ibu-ibu, perhatikan ya, saya akan bacakan komplain wanita nanti di hari kiamat kepada suaminya. Nih, saya bacakan dalam tafsir As-Sam'ani di juz yang kelima, halaman 475. Saya bacakan dari Amr bin Qais Al-Mulai rahimahullah. Beliau mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallahi fatakul. Seorang istri akan menggugat suaminya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Apa kata wanita itu? Apa kata istrinya? Innahu kana la yu'adzibuni wa la yu'allimuni syai'an. Suamiku itu tidak pernah didik aku, wahai Rasulullah. Tidak pernah ngajari aku sholat yang baik, tidak pernah menyuruh aku untuk ikut belajar taklim, ngaji agama, belajar baca Quran yang baik. Suamiku tidak pernah ngajari aku bagaimana beragama yang baik. Kana ya'tini bi khubzin sub, tetapi suamiku ini memenuhi semua kebutuhanku, perhiasanku dan perutku. Jadi suaminya rupanya jadi mesin ATM. Apa yang diminta istrinya dipenuhi. Ya, bang aku tukang lagi. Ya, bang ono tas sapi. Ya, sudah. Tapi tidak pernah diajari agama. Istrinya tidak pernah diajak ke majelis taklim. Istrinya tidak pernah dikenalkan dengan bagaimana Quran, bagaimana hadis Nabi, dan seterusnya. Maka dia nanti nuntut. Makanya tugas terbesar seorang suami bukan ngasih makan, pakaian, dan tempat tinggal. Bukan. Tugas terbesar seorang suami itu adalah membawa istri dan anak-anaknya masuk ke surga. Itu tugas terbesar. Qu anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas berat suami. Bukan ngasih makan, tempat tinggal, pakaian. Bukan. Itu. Ini nomor 2, harus berilmu rumah tangga supaya bareng. Terakhir, yang ketiga adalah itu supaya bisa bareng dunia sampai nanti di hari akhir di surga Allah Azza wa Jalla. Seorang suami harus punya kekhawatiran terhadap keluarganya atas maksiat api neraka, atas maksiat atau dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Harus punya kekhawatiran. Apa itu dalilnya? Suratnya tetap 52, tetap masih ditahan. Ayatnya ayat surat 52. Ya, suratnya 52, ayatnya 25 dan 26. Ayo. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ayo langsung. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya menanya. Jadi di dalam surga itu mereka saling tanya menanya. Kamu masuk surga amalanmu apa? Yang satunya berkata, kamu masuk surga itu amalanmu apa? Saling tanya menanya di surga. Masya Allah. Ternyata ada satu laki-laki itu ketika ditanya, amalanmu apa kok bisa masuk surga dengan keluarga? Ternyata jawabannya ayat 26. Silakan. Mereka berkata, Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Kami dulu ketika di dunia bersama istri anak-anak kami ini takut dengan azab neraka. Makanya kami bentengi mereka, yaitu dari jangan sampai mereka masuk dalam perbuatan mungkar yang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tutup kajian kita dengan sebuah hadis. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib ya, jilid 5, nomornya 2511. 2511. Saya tutup kajian kita dengan satu dalil ini. Ya, insya Allah mungkin sesaat lagi zuhur ya, insya Allah.
Atau mungkin sudah masuk duhur? Sudah masuk ya? Baik, silakan. Ayo kita dengarkan. 2511. 2511. Silakan, dari mana hadis itu Pak Didi? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Iya, silakan. ada 3 orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Ada 3 orang. Terus Yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, belum masuk poinnya. Teruskan. pecandu khamr, Terus. dan yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, suka undat-undat, ungkit-ungkit. Lanjutkan sekarang poinnya. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga, Na'udzubillah, 3 orang nggak bisa masuk surga. Siapa itu? yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Durhaka kepada kedua orang tua. Terus nomor 2, dayus, dayus. Nah, ini yang poin kita ini. Dayus. Lanjut yang nomor 3. dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Sebaliknya juga begitu, laki-laki menyerupai wanita, banci atau tomboy. Sekarang yang saya maksudin nomor 2, dayus. Siapa itu dayus? Dayus itu kata Nabi, alladzi yukirru fi ahlihil ghubsa. Seorang suami laki-laki yang tidak punya sifat cemburu kepada istrinya. Jadi istrinya berbuat dosa dibiarin, ya. Mohon maaf. Istrinya bercanda dengan laki-laki yang bukan mahram, itu lewat telepon dibiarin. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu dayus. Maka harus punya rasa cemburu. Ya, cemburu seperti itu. Ya. Begitu juga istrinya menampilkan wajahnya di media sosial, ya, dibiarin oleh suaminya. Jangan, karena wajah cantik istrinya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Jangan, nggak boleh yang seperti ini tentunya. Ayo kita bentengi rumah tangga kita dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, berarti gak oleh tiktokan ini Pak Ustadz. Nah, sudah dijawab sendiri aja lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan ya. Oh, tanya jawab. Ya, baik. Ada yang bertanya mungkin? Waduh, banyak sekali. Silakan dari kanan dulu. Silakan. Silakan. Iya. Suaminya Ibu Dina. Oh, masya Allah. Oh, masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Putari. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita dan teman-teman ini kan profesinya notaris, Ustaz. Nah. Dan saya tidak menutup kemungkinan dalam rangka sekarang ini kan hari Natal, Ustaz. Iya. Saya memang banyak teman-teman Nasrani, Ustaz. Iya. Saya dulu S1-nya dari Manado. Iya. Terus bukan cuma teman-teman kuliah, Iya. tapi teman-teman notaris juga ada yang Nasrani. Iya. Nah, kadang-kadang kita itu Ustaz kalau Idul Fitri kasih ucapan sama orang-orang Nasrani. Iya. Selamat Idul Fitri, ya Ustaz ya. Iya. Nah, terus kita itu kan mau nggak mau Ustaz pada waktu hari Natal kita sudah membalaskan Ustaz. Iya. Ucapan Natal dari Christmas kita Ustaz. Itu apa hukumnya Ustaz bagi kita sebagai seorang Muslim yang mengucapkan Selamat Natal Ustaz? Soalnya saya dengar ada 2 kemungkinan, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan Ustaz. Nah. Saya mau tanya Ustaz, Iya. mana itu hukumnya seorang Islam yang memberikan ucapan Selamat Hari Natal? Nah, barakallahu fiik. Bagaimana hukum seorang muslim mengucapkan selamat hari raya kepada mereka yang non muslim? Dalam hal ini selamat Natal. Saya akan berikan beberapa dalil. Di antaranya adalah di surat Al-Baqarah ayat 120. Kita bisa lihat Al-Baqarah ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayo dibaca Pak Didi ya, 120 Al-Baqarahnya kita dengarkan ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Stop. Disebutkan dalam ayat ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela, tidak akan senang kepadamu Muhammad hingga kau mengikuti agama mereka. Itu yang menarik. Bapak Ibu bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Di situ dikatakan, gak perlu kita pindah agama.
Mereka itu nggak pengen kita itu keluar Islam terus memeluk agama mereka, enggak. Satu-satunya tujuan mereka kepada kita ini adalah silakan Anda tetap beragama Islam, tetapi cara berpakaianmu, cara bersosialmu, cara berbicaramu, adat istiadatmu mengikuti kami orang Yahudi dan Nasrani. Semuanya. Itu baru yang membuat mereka itu ridho, senang. Sehingga dalam hal ini salah satu daripada cara mereka adalah yaitu bagaimana caranya kaum muslimin ini mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dengan kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, berarti kita telah mengucapkan selamat bahwasanya Allah itu punya anak. Tuhan itu beranak. Sedangkan di dalam Islam lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lakum dinukum waliyadin. Sekalipun mereka ketika kita Idul Fitri mereka memberikan hadiah, bahkan ucapan-ucapan tahniah, selamat. Maka begitu hari raya mereka, apakah boleh kita mengucapkan selamat hari mereka? Nggak boleh. Tapi kalau doa yang lain boleh. Semoga kamu sehat, itu boleh. Ya, tapi tidak pas hari raya mereka, momen mereka, tidak. Ya, ya itu nggak boleh, momen itu. Iya, momen nggak boleh. Ya, jadi dalam hal ini harus jelas kita harus punya sikap. Memang kita boleh berinteraksi, bahkan berjual beli dengan mereka, ya, bahkan berbisnis dengan mereka, ya, bahkan kita mengadopsi ilmu mereka. Rasul saja mengatur strategi perang Khandaq itu dari orang-orang mereka. Bahkan Nabi menggadaikan pakaiannya, barangnya ke orang Yahudi. Boleh, boleh. Tetapi dalam hal masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi garisnya harus jelas. Sehingga dalam hal ini maka tidak perlu kita mengucapkan salam kepada mereka, ya, yaitu maksud saya adalah ucapan selamat, yaitu hari raya mereka. Kalau mereka misalnya komplain, sampaikan dengan cara yang baik. Ini adalah sesuai petunjuk tuntunan Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka yang beragama non Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu. Kita harus punya sikap. Nah, yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya mendengar Ustaz mengatakan mencari ilmu adalah menuju jalan ke surga, ya. Jalan ke surga. Bukan sholat, bukan sedekah. Iya. Dan selama ini pemahaman saya terutama mengerjakan sholat, kemudian bersedekah dan sebagainya, ingin mendapat surga. Terus bagaimana itu Ustaz? Berarti bukan sholat yang menuju surga atau sedekah? Nah, baik, barakallahu fiki. Jadi saya tadi katakan, Nabi dalam hadis tersebut mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nabi tidak mengatakan fihi sholatan, bukan sholat. Tetapi dalam hadis itu dikatakan jalan menuju surga itu adalah ilmu. Ilmu, jalan menuju surga. Maksudnya jalan pintas, jalan yang paling mendekatkan seseorang menuju surga. Itu adalah ilmu. Lah ternyata kalau kita mau jujur, semua ibadah yang kita lakukan selama ini, sholat, itu butuh ilmu juga. Bagaimana cara bersedekap yang baik, itu kan ilmu. Ya, bacaannya apa, itu kan juga harus dipelajari. Bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana yaitu membaca tahiyat yang benar, bagaimana berzikir yang benar, bahkan puasa Ramadan itu yang benar bagaimana, sahurnya kapan, sahur itu yang benar apa, ini kalau berbuka yang benar itu bagaimana. Semua itu ilmu. Sehingga bukan berarti wis gak perlu sholat, gak perlu puasa, yang penting nuntut ilmu. Oh bukan seperti itu. Tetap kita sholat, tapi sholat kita berkualitas, tahu ilmunya. Bagaimana yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bersedekap yang benar bagaimana, bacaan yang benar bagaimana. Nah itu harus menuntut ilmu. Jadi intinya seluruh ibadah kita termasuk menikah itu juga harus punya ilmu. Suami kalau tidak punya ilmu, istri kalau tidak punya ilmu, ya berakhir di meja hijau alias perceraian.
Tetapi kalau dua-duanya berilmu, maka rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi intinya semua ibadah itu kita lakukan disertai dengan ilmu. Maaf Bapak Ibu, maaf. Panjenengan kalau baca Al-Fatihah itu mesti diakhiri ada kalimat begini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yang menarik itu ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para sahabat. Lah yang menarik, ghairil maghdubi alaihim waladzallin, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub dan bukan pula jalannya orang-orang yang adzallin. Al-maghdub itu maksudnya Yahudi, adzallin itu maksudnya Nasrani. Kenapa? Kok al-maghdub itu Yahudi itu dimurkai, Nasrani itu dikatakan tersesat? Dalam surat Al-Fatihah itu Nasrani kan dikatakan tersesat, sedangkan Yahudi dikatakan dimurkai. Karena orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak diamalkan. Beda sama Nasrani, mereka beribadah banyak tapi tidak punya ilmu. Lah kita beramal dan berilmu, harus ada ilmunya. Itu maksud saya. Jadi bukan berarti yang penting nuntut ilmu tidak perlu sholat, bukan. Sholat kita harus berilmu. Nah itu, harus tahu bagaimana bacaannya dan seterusnya. Begitu Bu ya. Satu lagi Ustaz. Terakhir, sebelum belakang ya. Ustaz, tadi juga kalau tidak salah itu saya juga mendengar bahwa kalau berteman carilah teman yang Soleh. Iya. Mohon maaf Ustaz, saya kebetulan saya adalah seorang wahab. Iya. Bagaimana keluarga saya semuanya masih Hindu. Masih Hindu. Iya. Tentunya juga saya juga kepingin bergaul karena keluarga gitu ya. Saya masih tetap bersilaturahim dan sebagainya. Iya. Haruskah saya menjauhkan atau bagaimana cara yang baik biar saya bisa tetap sejalan dengan keluarga saya? Nah, barakallahu fiki. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan janganlah makananmu itu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Muncul pertanyaan, bagaimana jika keluarga kita ada yang berlainan akidah dengan kita? Maka tetap jalin silaturahim, tetap. Tetapi sebatas yaitu hablum minan nas. Iya, begitu terkait dengan masalah agama, masalah keyakinan, disitulah kita punya garis lakum dinukum waliyadin. Tetap kita berkunjung, kita mengadakan acara rutinan keluarga, bahkan kita saling memberi hadiah, tetap seperti itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kita juga diperbolehkan yaitu mendoakan mereka. Misalnya dengan doa sifatnya duniawi. Mudah-mudahan kamu diberikan rezeki yang banyak. Itu boleh. Mudah-mudahan kamu sehat. Itu boleh. Yang tidak boleh itu cuma dua. Tidak boleh mendoakan mereka itu cuma dua. Hanya dua. Yang pertama mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat. Nggak boleh. Semoga Allah mengampunimu. Itu nggak boleh. Dalilnya di mana Pak Didik? Surat 9 At-Taubah ayat 113. Surat 9 At-Taubah ayat 113. Kita dengarkan surat 9 At-Taubah 113. Langsung saja, silakan baca. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi. Ulang lagi. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi. Tidak pantas bagi Nabi, tidak patut bagi Nabi, dan orang-orang yang beriman, termasuk kita orang-orang beriman, apa yang gak pantas, gak patut itu, silakan. Memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Terus, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. oh, seperti itu. Meskipun kaum kerabat, gak boleh didoakan. Apalagi kalau mereka sudah meninggal, kita doakan Allahumma gfir lahu, gak boleh. Yang boleh itu adalah doa hidayah. Semoga Allah memberimu petunjuk. Nah, semoga Allah memberimu hidayah. Nah itu boleh, boleh. Tapi yang nggak boleh itu cuma dua, ampunan dan rahmat. Nah, nggak boleh.
Gitu Bu ya. Baik, belakang sendiri. Silakan. Ibu, silakan. Maaf. Iya, terakhir ya ini ya. Ini terakhir ya. Oh, belum. Masya Allah. Ya, mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nyoman Adi, saya mu'alaf juga Ustaz. Nah, alhamdulillah. Belum pertanyaan dari Ibu, saya nggak tahu gambarnya, mohon maaf ya. Iya. Ibu betul ya. Silakan. Dan juga menyambung dari pernyataan Ustaz tadi tentang doa kepada ahli kubur yang berlainan agama. Iya. Kebetulan almarhum ayah saya dulu itu mu'alaf SMA kelas 3, tepatnya 23 tahun yang lalu. Iya. Saya 40 tahun sekarang. Iya. Jadi setiap saya ke Bali, saya tuh selalu mendoakan ayah saya, itu tadi ampunan dosa, kemudian juga pokoknya doa anak kepada Orang tua. nah, seperti itu. Banyak yang bilang doa-doa saya nggak akan nyampai karena kita berbeda agama. Gitu Iya. kan. Alhamdulillah ibu saya juga sudah Muslim. Iya, benar. Cuman kakak-kakak saya, bahkan anak saya itu ada yang berbeda agama dengan saya. Iya. Itu pertanyaan saya pertama tadi, bagaimana dengan pernyataan kebanyakan orang yang bilang doamu nggak diterima mbak, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara kita memperkenalkan, bukan hidayah ya, memperkenalkan Islam kepada mungkin kepada saudara saya, kepada anak saya itu bagaimana? Karena jujur Ustaz, saya sendiri yang meminta kepada ibu waktu almarhum ayah saya meninggal pun jangan diaber, tapi dikuburkan dengan cara Bali, dengan cara Hindu seperti itu. Iya. Ya, tadi kan menyambung dari yang hakikat hubungan manusia dengan Allah di dunia dan akhirat yang Bermanusia di dunia akhirat, ya. Di dunia ini umat ini bertemu, mereka berhubungan baik, tapi di akhirat saling bertengkar. Iya. Itu Yang nomor 3. Kemudian bagaimana sih untuk menarik mungkin ya saudara saya yang masih, saudara kandung saya yang masih beragama Hindu supaya kita menjadi baik dan nanti itu Ustaz. Nah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan ibu-ibu sekalian sampai menghadap Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, apakah doa seorang anak kepada orang tuanya yang berbeda agama itu sampai ataukah tidak? Maka jawabannya adalah, mari kita dengarkan, coba dibuka Sahih Muslim. Oh, sudah diringkes ibu. Supaya rapi, Iya, supaya rapi. Belum selesai ini. Iya. Sahih Muslim nomornya 924. Sahih Muslim 924. Mari kita dengarkan Nabi berziarah ke kubur ibunya. Ke kubur ibunya. Dan Bapak Ibu harus tahu, ibu Nabi yang bernama Aminah ini ketika wafat bukan seorang muslimah. Lalu Nabi ingin mendoakan ampunan untuk ibunya. Kita dengarkan ceritanya. 924. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Iya. pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya. Nah, Nabi ziarah ke kubur ibunya Aminah. Lanjut, teruskan. Lalu beliau menangis. Nabi nangis. Ternyata orang-orang yang di sekitarnya, maka menangis pula lah orang sekelilingnya. lanjut. Kemudian beliau bersabda, Apa kata Nabi? Kenapa beliau kok nangis itu, kenapa? Ini alasannya, silakan. aku memohon izin kepada Robku untuk memintakan ampun bagi ibuku. Aku itu minta sama Allah supaya Allah ngampuni ibuku. Ternyata Tetapi tidak nggak diperkenankannya. diperkenankan sama Allah. Karena berlainan agama. Gak bisa didoakan ampunan dan rahmat, gak bisa. Ternyata Nabi minta yang nomor 2, bukan minta diampuni. Permintaan kedua, lanjutkan. Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburnya. Ya sudah, kalau begitu ya Allah, kalau memang engkau tidak perkenankan doaku, Nabi loh ini sama ibunya ditolak oleh Allah, apalagi kita yang bukan Nabi. Lalu Nabi minta, ya sudah kalau gitu izinkan aku untuk ziarah ke makam orang tuaku, ke makam ibuku. Lanjut. Maka diperkenankannya bagiku. Gak apa-apa sama Allah, gak apa-apa, tapi bukan didoakan. Tujuannya untuk apa? Karena itu pergilah kalian ke kuburan. Kenapa? Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Nah, ngingetkan kematian aja tanpa mendoakan.
Karena sudah wafat, kecuali kalau masih hidup orang tuanya yang berlainan agama, itu boleh didoakan doa hidayah. Semoga papa dapat hidayah. Ya. Terus nyambung pertanyaan, gimana supaya saudara-saudara saya bisa masuk Islam, tertarik kepada Islam? Maka caranya selain satu, doakan mereka. Setiap kali kita sholat, doakan, ya Allah berikan hidayah kepada keluargaku, ya siapa saja doakan supaya masuk Islam. Yang kedua, tunjukkan akhlak yang baik dalam keluarga. Semenjak saya masuk Islam, tunjukkan akhlak yang baik. Bagaimana yang Nabi ajarkan dengan keluarga, itu bagaimana, ya. Dan tunjukkan bahwasanya Islam itu bukan teroris. Iya, mereka yang melakukan pengeboman itu nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak ada mengajarkan bom bunuh diri itu. Orang bunuh diri masuk neraka, Bapak Ibu sekalian, bukan masuk surga. Ya, jihad itu bukan seperti itu yang Nabi ajarkan. Jadi ajarkan akhlak Nabi dalam makan, dalam berpakaian, dalam bersikap, dalam berkata, sehingga mudah-mudahan mereka tertarik bisa masuk Islam. Nah, seperti itu. Wallahu alam wa bishawab. Itu ya. Bahkan ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia punya ibu, maaf, kafir, musyrikah, musyrikin, orang kafir. Ibunya itu berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ibu ndak akan makan, ndak akan minum selamanya kalau kamu ndak mau keluar dari Islam. Ibu ndak rela kamu masuk Islam. Ibu mogok makan. Ya, apa katanya Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia tetap sayang sama ibunya. Dia tidak mutus kekeluargaan. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Sekalipun dalam jasad ibu ada 100 nyawa, yang keluar satu persatu dari tubuh ibu, karena ibu gak makan dan tidak minum, sehingga mati, hidup lagi, mati, hidup, 100 nyawa, aku tetap tidak akan keluar dari Islam yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla ini. Akhirnya lihat ibunya ini, anaknya ini kok kekeh dalam Islam. Akhirnya ibunya mau masuk Islam. Subhanallah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi dalam hal ini harus kita tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Mbak ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam berdakwah kepada keluarga, dan tidak mudah memang berdakwah itu kepada keluarga. Gangguannya pasti besar, dan mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan tetap dijadikan orang-orang yang mentauhidkan Allah, yaitu sampai ajal, sampai wafat menghadap Allah. Dan berbahagialah yang mu'alaf. Kenapa? Ada berita gembira. Buka Sahih Muslim nomor 99. Muslim 90. Dosanya 0. Iya, 99. Kita lihat, bukan hanya 0 dosanya. Iya, 99 Sahih Muslim, posisi sebelah kiri. Betul ya? Ayo coba dibaca, silakan. Ayo. Hakim bin Hisam radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Ia berkata, Apa katanya? bagaimanakah pendapat Anda tentang perbuatan-perbuatan baik Ya. yang pernah kulakukan pada masa jahiliyah? Bagaimana perbuatan baik yang aku lakukan? Contohnya kayak apa? Seperti sedekah, Terus, memerdekakan budak, terus. dan menghubungkan silaturahim. Padahal dia belum masuk Islam. Aku dulu waktu masih kafir, belum masuk Islam, suka sodako, nyambung silaturahim. Gimana itu? Lanjut kata Nabi. Apakah semuanya itu mendapat pahala atau tidak? Silakan jawaban Nabi. Jawab Rasulullah SAW. Ya. Anda masuk Islam berkat kebajikan-kebajikan yang telah Anda lakukan Baca sebelumnya. catatan kakinya. Orang kafir kalau masuk Islam, mu'alaf. Apabila orang kafir masuk Islam dengan sungguh-sungguh, Mu'alaf, lanjut. kemudian dia mati sebagai muslim, Maka, maka amal kebajikannya selama ia masih kafir terus. mendapat pahala juga dari Allah SWT. Tetap dia apa? Dia itu. Luar biasa. Semua yang dia lakukan sebelum masuk Islam, dosanya nol. Itu. Tapi jangan buat dosa setelah masuk Islam. Jangan. Ya, itu. Ya, itu kabar gembira. Indahnya Islam itu seperti itu. Sampaikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir Pak, penutup. Saya masih ada amanah di tempat lain. Silakan. Silakan. Nah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tadi mendengarkan Ustaz menjelaskan tentang gugatan istri Iya. di akhirat nanti Iya. terhadap suaminya yang tidak mengajarkan Agama, iya. agama. Padahal kita dulu kita ini sudah berpuasa ya. Iya. Dulu kita mulai awal menikah kan tidak berpikir ke arah sana. Iya.
bagaimana dengan sikap kita sekarang ini Ustaz? Iya. Yang mungkin memang dari awal dulu kita tidak pernah mengajarkan agama. Iya. Cuman kita memfasilitasi dia untuk belajar agama. Iya. Itu yang pertama Ustaz. Iya. Jadi bagaimana sikap kita selanjutnya? Meskipun kita katakanlah mengajarkan Al-Fatihah aja pada istrinya, Iya. itu apakah sudah termasuk tidak digugat nantinya? Karena kalau gugatan ini sudah, ketika saya mendengar tadi langsung, wah ini tidak main-main ini saya. Jadi gugatan di akhirat soalnya tidak bisa diganggu lagi karena gitu loh. Iya. Makanya ketika saya mendengarkan itu, saya pernah ngomong sama istri saya, ikhlaskan ya kalau saya tidak pernah ngajar, karena saya pilih kamu itu karena kamu lebih berilmu dalam agama daripada aku gitu. Iya, Masya Allah. Kayak gitu. Memang dia lebih sekolahnya di sekolah Islam Ustaz, jadi Iya. dia lebih berilmu, makanya dia sedikit mengajarkan kepada saya. Iya. Apakah saya tetap akan digugat Ustaz? Nah. Yang pertama. Iya. Yang kedua, ini titipan dari teman Ustaz. Iya. Bagaimana cara masuk surga tanpa dihisab? Apakah umat yang sekarang ini masih dimungkinkan itu ya Pak Ustaz? Nah. Ya, makasih Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ini Masya Allah ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Kekhawatiran atas yaitu yaumul hisab, hari penghisapan. Bagaimana seorang suami yang dia sudah berusaha sesuai kemampuannya kepada istrinya dengan memberikan pengajaran agama, apakah tetap digugat nanti di hari kiamat? Saya tadi sempat mendengar apa yang beliau sampaikan. Saya sudah memfasilitasi agar dia belajar agama. Itu sudah termasuk memberikan yaitu pengajaran agama. Fasilitas. Baik, misalnya kita berikan apa yang dia butuhkan. Pengajian kita izinkan, atau mendatangkan ustadz untuk datang di rumah kita dan belajar bersama ibu-ibu yang lain, atau yang lainnya. Itu termasuk mungkin kita fasilitasi pasang parabola sehingga kita relay dengan TV-TV Islam yang mana dia banyak belajar agama di situ. Itu termasuk seorang suami yang telah memberikan pengajaran agama kepada istrinya. Apakah saya tetap digugat? Insya Allah tidak. Ya, sekalipun istri kita dalam sisi agama lebih pintar daripada kita misalnya. Karena mungkin start awalnya itu adalah mungkin yaitu tidak sama-sama belajar agama, maka tidak mengapa. Justru ladang amalnya di situ. Suami kalau misalnya kurang berilmu, memiliki istri yang berilmu, itu ladang amalnya istri. Di sisi lain, seorang suami bisa punya ladang amal. Oh ya, apa ada umat Nabi masuk surga tanpa hisab? Ada. Jadi Nabi mengatakan ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu Sahih Muslim, nomornya kalau nggak salah 171 atau 173. Masuk surga nggak pakai dihisab, nggak pakai diperiksa, nggak pakai diaudit, dan tanpa masuk neraka, langsung plung masuk surga. Nah sebentar, 70 apa tadi? 70.000. Lah itu kata Nabi ada cirinya. Siapa mereka? 1, yaitu la yastarqun. 2, wala yatatayyarun. 3, wala yaktawun. 4 terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Cirinya ada 4, 70.000 itu. Siapa mereka? 1, semasa hidup di dunia tidak pernah minta diruqyah. Nggak pernah minta diruqyah. Kalau minta diruqyah nggak apa-apa hukumnya, cuman dia kehilangan kesempatan masuk 70.000 tadi itu daftar tadi. Yang kedua, tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu anggapan-anggapan pesimistis, anggapan sial. Bulan sial, suro nggak boleh punya hajat, nanti hajatnya. Nah itu kayak gitu-gitu itu. Dia tidak melakukan itu, anggapan pesimistis, tatoyur. Yang ketiga, tidak melakukan pengobatan kei. Kei itu cos besi panas. Dulu di zaman Nabi kalau ada orang luka, dicos supaya menghentikan pendarahan. Nah itu tidak boleh melakukan pengobatan itu. Kalau zaman sekarang seperti sunat laser, khitan laser, apa masuk? Enggak masuk.
Termasuk ngilangkan tato dengan laser, nggak masuk kata. Jadi yang masuk ke ini adalah cos besi panas dinyoskan ke yang luka supaya berhenti pendarahannya. Dan yang keempat, mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Lah itu masuk daftar. Ustadz kok dikit banget 70.000 Ustadz, kan habis sama sahabat Nabi. Jangan khawatir. Dalam hadis kitabnya saya nggak saya bawa karena memang bukan materinya. Dalam silsilah hadis sahih, Nabi mengatakan setiap 1.000 orang dari 70.000, jadi kan 70.000 itu berarti 1.000, 1.000, 1.000, berarti ada 70, 1.000-nya itu ada 70. Setiap 1.000 itu 70.000 lagi, 70.000. Lah setiap yang 70.000, 1.000-nya lagi 70.000 lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.